Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azikra Ramadanti Ahsan dengan NPM 222103023 dari Program Studi Sistem Informasi 2022 Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Kali ini saya akan demonstrasikan penggunaan Selenium yang digunakan untuk otomatisasi pengujian UI dari web. Nah, di sini saya akan menggunakan dua dua tools Selenium. Yang pertama itu Selenium menggunakan WebDriver, di mana menggunakan WebDriver ini eh, akan menggunakan bantuan pembahasan pemrograman Python. Nah, di dari di demonstrasi pertama ini, saya akan mendemonstrasikan satu web untuk login dengan beberapa username dan nanti hasilnya akan berbeda. Kemudian yang kedua, saya menggunakan tools atau aplikasi dari extension Selenium IDE dari Microsoft Edge. Nah, tetapi untuk menggunakan Selenium IDE ini, saya menggunakan website yang berbeda, yaitu menggunakan web eh, salah satu web e-commerce dan nanti waktu diklik tuh hasilnya akan menyebabkan suatu bug atau error. Oke, langsung aja kita ke pertama, yaitu menggunakan WebDriver. Share screen. Nah, di sini saya akan menggunakan WebDriver dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, saya sudah menyimpan filenya dengan nama test.py. Kemudian sebelum menginputkan kodenya, masukkan kodenya itu, saya install modul Selenium terlebih dahulu di terminal. Dan juga untuk folder test ini sudah saya atur environment-nya. Kemudian untuk code-nya sendiri ini setelah install Selenium, ini tinggal import Selenium dan juga import time digunakan untuk berapa lama sih halaman ini akan dibuka. Nah, setelah import modul-modul, di sini ada function dengan parameter username dan password. Kemudian ini import modul WebDriver dan saya akan menggunakan search engine Chrome dan nanti halaman itu akan dibuka di Chrome. Nah, untuk halaman atau URL-nya ini saya menggunakan source demo yang dimana source demo itu salah satu website yang emang dipergunakan untuk testing otomatisasi UI dan tim Saus Demo sendiri ini emang sengaja membuat bug untuk pemula seperti saya ini belajar bug terkait UI dari web. Nah, eh, kemudian di sini ada login dengan akun username dan ini time slip tadi berapa lama sih akan stay di halaman login. Kemudian ini ada halaman username dan akan stay selama 1 detik. Kemudian password juga 1 detik. Elemen login button ini setengah detik saja. Nah, setelah login button diklik, itu akan membuka halaman dari Sosdemo, isi halaman dari Sosdemo sendiri itu. Dan saya setting dengan waktu 3 detik aja. Jadi nanti setelah itu, Chrome itu akan menutup sendiri, keluar sendiri, dan akan input dengan username lain yang berbeda. Nah, username-nya ini ada standard user, problem user, logout user, dan performance glitch user dengan password. Semua passwordnya sama itu secret sauce. Tapi nanti aksinya itu akan berbeda. Langsung saja kita running. Nah, nanti halaman Chrome ini kan otomatis. Nah, di sini menggunakan standard user. Nah, standard user sendiri ini menampilkan eh, tampilan yang benar dan sesuai. Nah, untuk problem user ini akan menampilkan halaman yang rusak, di mana gambar-gambar itu berbeda dengan tadi yang standard user. Kemudian sekarang login dengan logout user. Nah, logout user ini tidak gagal login, jadi
username itu tuh sudah di lock, di setting tidak bisa login. Kemudian performance split user, di sini dia akan lebih lama dibanding standard user dan program user. Tetapi performance split user ini tampilannya sama seperti standard user, tidak ada rusak ataupun error, tapi dia hanya lebih lama loginnya dibanding standard user. Nah, setelah itu untuk dari demonstrasi halaman Saus demo menggunakan WebDriver ini sudah. Jadi kan tadi sudah dengan 4 username yang berbeda ya. Untuk yang menggunakan WebDriver cukup segitu. Selanjutnya menggunakan tools Selenium IDE. Dari sini saya menggunakan extension dari Edge. Nah, ini untuk Selenium IDE Edge sendiri disediakan oleh Microsoft ya. Nah, ini udah saya install. Kemudian dia akan tersimpan di sini di extensionnya Microsoft Edge. Jadi tinggal buka melalui sini. Nah, setelah itu kita masuk nih ke Selenium IDE. Nah, yang pertama akan saya lakukan itu record unit test in a project. Kemudian nama projectnya misal tugas SSB, mau mahasiswa besar. Oke. Nah, URL-nya itu saya akan menggunakan URL ini, OpenChart. Nah, OpenChart ini juga merupakan salah satu website yang disediakan untuk testing otomatisasi UI. Nah, jadi nanti setelah setelah berapa tindakan itu akan menyebabkan bug. Langsung saya contohkan saja. Nah, misal ini kan pertama di bannernya ini ada gambar handphone. Saya klik. Nah, tetapi dia munculnya itu tablet. Kasih tab. Nah, kemudian di sini ada beberapa produk lain seperti MacBook, iPhone, Apple Cinema, dan juga kamera. Nah, misal saya klik yang MacBook, add to cart, keranjang. Nah, dia sukses nih, sudah menambahkan. Tetapi saat saya membuka yang Canon nih, misal kamera ya, add to cart, dia membuka halaman dari kamera itu sendiri. Nah, terus saat saya ingin klik add to cart, itu nggak bisa. Saya harus select required dulu deh. Tetapi pilihannya itu, opsinya itu nggak ada. Jadi, untuk kamera ini tidak bisa tambahkan ke keranjang. Kemudian, ada di sini ada Apple Cinema. Nah, Apple Cinema juga saat diklik add to cart itu masuk ke halamannya dulu. Tetapi nih, detail produknya itu menampilkan produk yang lain. Itu ada kamera, ada monitornya, terus ada laptopnya. Itu sangat berbeda dengan apa gambar produk awal. Nah, kemudian kembali ke awalnya ini, kan ada bannernya ada dua nih, ada gambar handphone dan juga laptop. Tapi untuk gambar laptop sendiri itu tidak bisa diklik. Berbeda dengan tadi gambar ini bisa diklik. Ya mungkin untuk open chat itu demonya segitu dulu. Nah, saya close dulu dan nanti hasil setelah di running kembali itu bugnya di mana itu akan terlihat. Close, stop record. Nah, testnya bisa demo open chat. Oke. Nah, oke, saya running kembali ya. Nah, dia akan error. Bugnya itu ada di Windows Scroll tuh sini. Nah, dari dari hasil demo running tadi website demo pencet tadi itu tidak ada bug dari saya mendemonstrasikan, tapi setelah di running kembali menggunakan Selenium IDE ternyata ada bug. Nah, bugnya itu ada di sini.
Jadi dia tidak bisa ke ini kembali. Hmm. Jadi mungkin sekian dari hasil demonstrasi testing otomatisasi UI oleh saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.